Pelaksanaan program gentengisasi di Sulawesi Tenggara masih menyesuaikan dengan kemampuan anggaran pemerintah Provinsi Sultra. Informasi tersebut disampaikan Gubernur Andi Sumangeruka saat diwawancarai usai kegiatan Simposium Nasional di Universitas Muhammadiyah Kendari, Selasa, tanggal 10 Februari tahun 2026. Ia mengatakan realisasi program tersebut akan dilakukan secara bertahap setelah perencanaan dan pendanaan dinilai siap. Namun, Purnawirawan TNI AD ini menilai kebutuhan biaya program tersebut relatif terjangkau. Untuk realisasinya nanti kita akan lihat. Dengan anggaran yang ada sekarang itu cukup, dan saya rasa cukup karena tidak terlalu mahal, kata Gubernur dengan akronim ASR ini. Mantan Komandan Korem 143, Halu Oleo ini menyampaikan, program gentengisasi merupakan bagian dari upaya pemerintah meningkatkan kualitas hunian masyarakat. Selain itu, kebijakan ini juga dinilai dapat mendorong aktivitas ekonomi warga, khususnya pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, UMKM, yang memproduksi genteng. Jadi kita bisa memanfaatkan masyarakat yang bergerak di bidang UMKM pembuatan genteng, ujarnya. Menurut lulusan Akademi Militer, Akmil, ini, penggunaan genteng juga memiliki manfaat dari sisi kesehatan dan kenyamanan tempat tinggal. Karena atap berbahan seng cenderung menyerap panas, sehingga suhu di dalam rumah meningkat, terutama di daerah dengan cuaca panas. Sedangkan, genteng mampu meredam panas lebih baik, sehingga suhu ruangan lebih stabil dan mendukung terciptanya lingkungan hunian yang lebih sehat bagi masyarakat. Kan bagus pakai genteng daripada seng, apalagi di wilayah-wilayah yang panas. Ini sebenarnya menyangkut masalah kesehatan, jelasnya. Kantor Gubernur Sultra berada di Kompleks Bumi Praja, Jalan Haluoleo, Kecamatan Anduonohu, Kecamatan Poasia, Kota Kendari. Ya, dalam rakornas Presiden itu menghimbau agar satu, ya, sekaligus memerintahkan kepada siapa? Kepada jajaran TNI, Polri, terus ya juga kepada pemerintah dalam hal ini kabupaten dan kota serta provinsi untuk melakukan penertiban. Penertiban apa? Penertiban. Kenapa sih? Beliau diberikan itu adalah karena masalah estetika dan keindahan. Ya bagaimana wisata mau datang kalau hanya cuma melihat setiap saat seolah-olah ini kalau kita lihat itu seolah-olah itu ini Indonesia ini pilkada terus ini. Padahal kan sudah lewat pilkada itu, pilpres juga sudah selesai, kan masih ada 4 tahun. Nah 4 tahun ini kita benahi keindahan. Nanti pada saatnya lah kita memang memungkinkan itu ya silakan. Nah, perintahnya Presiden itu tertibkan. Karena apa? Menyangkut masalah keindahan. Yang kedua masalah estetika. Kan begitu. Jadi sekarang kita menjabarkan, nah sekarang saya ada edaran dan nanti setiap hari Jumat kita akan jalan bersama-sama mana kira-kira baliho yang kira-kira ya kita aja orang yang punya baliho itu. Nah, menurut dia kira-kira kalau dia lihat baliho itu bagus atau tidak. Nah, menurut dia, karena kan baliho itu kan tujuannya tuh mau memberikan informasi. Kalau dalam posisi seperti ini kira-kira bisa memberikan informasi nggak? Bagus nggak kan? Tidak juga. Kira-kira gitu. Ya, jadi karena itu perintahnya baliho sama ya atribut-atribut yang lain. Kan coba bayangkan, kalau setiap saat ada ini, ya kalau sudah selesai kegiatannya dicabut. Soal gentengisasi bagaimana Pak? Sebenarnya bukan masalah ini. Jadi beliau menyampaikan sebenarnya manfaat pakai seng dengan pakai genteng itu apa? Manfaatnya di mana? Kan jauh kesehatannya kan jauh lebih bagus pakai genteng daripada seng. Apalagi kalau wilayah-wilayah yang panas, kan gitu. Nah, sekaligus memanfaatkan ya Pak
orang-orang yang bergerak di bidang ini. Kan UMKM kan bergerak di bidang ini. Kira-kira seperti itu. Jadi itu masalah kesehatan. Ya. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.